Ya, halo, perkenalkan nama saya Elia Firdayan Barus dengan NIM 23019712326 dan rekan saya Alan Novaldi dengan NIM 24019190791. Kami dari jurusan Teknik Industri. Pada kesempatan video ini, materi atau judul dan topik kami adalah pengambilan keputusan profesional sebelum bertindak sebagai kunci pemecahan masalah dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Hasil pembelajaran yang didapat pada kesempatan ini, yang pertama memahami pentingnya pengambilan keputusan yang tepat dalam pembelajaran. Yang kedua, menganalisis dan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam pembelajaran. Yang ketiga, memahami konsep sikap pengambilan keputusan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas keputusan yang efektif dan efisien. Decision making atau pembuat keputusan, di mana di saat kita sedang menghadapi masalah, seseorang perlu solusi ataupun perbaikan, di mana setiap keputusan-keputusan yang kita ambil membawa kepada konsekuensi dampak positif ataupun negatif. Dampak positif artinya tujuan yang sudah kita harapkan sudah terjadi sesuai yang kita harapkan dengan tidak merugikan diri diri sendiri. Kemudian beberapa faktor decision making ataupun faktor pembuat keputusan dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama faktor internal yang mempengaruhi seperti prinsip nilai dan kepercayaan, kemudian sikap seseorang saat menghadapi masalah, kemudian kepribadian seseorang seperti pesimis, optimis, kemudian emosi seseorang, perasaan seseorang, logika, dan informasi yang didapat oleh seseorang yang menjadi mempengaruhi sebuah pengambil keputusan. Kemudian yang kemudian lingkungan sosial, faktor ekonomi, dan waktu terbatas juga mempengaruhi dalam pengambil keputusan. Lingkungan sosial seperti keluarga keluarga terdekat, teman, faktor ekonomi, terbatasnya sumber daya ataupun terbatasnya finansial. Kemudian untuk waktu terbatas seperti saat sedang keadaan darurat karena terburu-buru dalam menghadapi rasa takut atau urgen yang menyebabkan kepada konsekuensi negatif. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, di mana pengetahuan dan pengalaman seseorang semakin banyak akan mempengaruhi pengambil keputusan dengan bijak. Kemudian tekanan stres, di mana saat kita mengambil keputusan di saat menghadapi tekanan stres, kita sering sekali tidak mempertimbangkan beberapa data, tidak mempertimbangkan beberapa keputusan, oleh karena itu menyebabkan kepada konsekuensi negatif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat membantu dan juga mencegah dalam pengambilan keputusan yang salah dan menghasilkan keputusan yang bermutu dan berkualitas. Yang pertama, ada identifikasi masalah. Kita harus dapat memahami identifikasi dan sifat masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah sumber informasi data. Sumber informasi data yang kita harus cari dan teliti. Yang ketiga adalah analisis pertimbangan alternatif menggunakan data.
di mana data ini adalah sumber pertimbangan keputusan kita untuk menetapkan sebuah pertimbangan yang baik. Yang keempat, setelah kita lakukan identifikasi masalah dan mencari sumber dan mempertimbangkan alternatif, kita akan lakukan tujuan untuk mencapai yang kita harapkan. Yang kelima, kita setelah melakukan tujuan, kita akan ambil sebuah tindakan. Yang keenam, kita akan meninjau ulang konsekuensi dari keputusan yang kita telah ambil. Konsekuensi bisa bersifat positif dan juga dapat bersifat negatif. Oleh karena itu, kita perlu lakukan di langkah ketujuh evaluasi dan tindakan perbaikan dari solusi tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah kita dapat mengimplementasikan di masa yang akan datang untuk pengambilan keputusan sebagai proses pembelajaran. Kemudian teknik decision making atau teknik pengambil keputusan strategis di mana proses pembelajaran pengambilan keputusan jangka panjang ini melibatkan kita untuk mencari data untuk mempertimbangkan setiap keputusan. Yang kemudian yang kedua ada rasional. Analisis logis ini berbasis data, fakta, dan pengecekan detail, di mana kita lakukan identifikasi masalah, data, juga informasi, dan pertimbangan kriteria evaluasi. Tidak banyak orang yang mau menganalisis dan memahami setiap konsekuensi keputusan yang diambil. Oleh karena itu, sangat penting dalam meningkatkan kualitas mutu dalam sikap seorang profesional dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, kita perlu identifikasi terlebih dahulu, mencari seperti sumber informasi, data, fakta, detail. Langkahnya adalah kita lakukan penelitian ataupun riset dari berbasis data historis di internet dan di pengalaman lapangan yang sesuai dan relevan dengan masalah kita. Kemudian kita lakukan observasi ataupun pengalaman dan juga kita lakukan wawancara kepada sesuai dengan relevan dengan masalah yang kita hadapi saat ini. Kemudian kita juga dapat belajar dari pengalaman masa lalu. Kemudian ini adalah kita dapat mengevaluasi dan kita dapat mempertimbangkan dampak-dampaknya untuk dari keseluruhan ini adalah merupakan komprehensif pembuat keputusan yang baik sebagai sikap seorang profesional dalam proses pembelajaran. Kemudian dari saat kita mengambil keputusan, kita butuh pertimbangan-pertimbangan yang kita perlu ambil. Oleh karena itu, dari beberapa kriteria dan juga alternatif, kita akan lakukan evaluasi pilihan terbaik yang dimana menjadi tujuan prioritas utama kita dalam membantu setiap pengambil keputusan kita. Kesimpulan dari proses pembelajaran ini, hasil yang akurat dan peningkatan kualitas proses pembelajaran, pengambilan keputusan yang tepat, pencapaian tujuan yang baik, penyelesaian masalah yang benar, dan menghindari kesalahan yang dapat berdampak negatif dalam jangka panjang. Dalam proses pembelajaran, keputusan menentukan arah dan dapat berarti keberhasilan atau kegagalan. Sebagai penutup dalam kesempatan ini, kami akan sampaikan, pengambilan keputusan adalah proses memilih alternatif terbaik berdasarkan kriteria berbasis data untuk memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Setiap keputusan yang dibuat akan memiliki konsekuensi, yaitu konsekuensi positif atau konsekuensi negatif. Profesionalisme memainkan peran penting
dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Berikut adalah referensi dari materi yang kami buat. Demikian presentasi kami yang sudah kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Dari stop kan, Kak?